pagi Dek Cahayu. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mbak. Iya. Masih ingat nggak Mbak dengan saya? Masih lah. Siapa Mbak nama saya Mbak? Esna. Oke, Alhamdulillah masih ingat ya Mbak. Iya. Sesuai janji yang kemarin, hari Iya. ini saya ketemu dengan si Mbak untuk mengobrol-ngobrol tentang nyeri lutut yang Mbak rasakan ya Mbak. Iya. Sekarang masih sakit nggak Mbak? Enggak. Nah, sudah mulai sembuh ya Mbak? Udah. Oke, Alhamdulillah. Nah, nanti waktunya ngobrolnya sekitar 10-15 menit ya Mbak? Lama? Ya, gimana Mbak? Tak apa-apa. Oh ya, ngobrolnya di sini saja Mbak. Iya. Oke. Nah, ini nanti saya akan menjelaskan informasi tentang nyeri lututnya. Nanti kalau Mbak bingung atau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja nih Mbak. Nah, ini Mbak, nyeri lutut yang Mbak rasakan itu kalau di bahasa kesehatan itu namanya osteoartritis Mbak. Iso muni aku. Iya. Osteoartritis. Osteoartritis. Nggih. Nah itu ini Mbak terjadi gangguan Mbak di bagian sendi, terutama sendi lutut. Kan kalau sendi itu lutut itu ada yang dari atas sama yang dari bawah ya Mbak. Nah sendinya ini, antar sendi ini ada celahnya Mbak. Geser. Bukan geser Mbak, tapi celah sendinya ini menyempit gitu Mbak. Dan di antara sendi celahnya ini itu ada oli Mbak, oli pelumas. Nah karena sudah sepung ya Mbak, itu kan olinya juga berkurang. Akhirnya ketika dibuat jalan jauh itu ini Mbak, kayak bergesekan gitu Mbak antar Sakit. sendinya. Akhirnya sakit, terus ada peradangan atau luka gitu Mbak. Sampai sini Mbak sudah paham Mbak? Dah. Bisa dijelaskan lagi Mbak tadi apa osteoartritis itu Mbak? Sing jelaske baik. Iya. Arep muni osteoartritis iso. Iya, nyeri lutut gitu Mbak. Nyeri lutut. Nggih, nyeri lutut. Itu apa Mbak tadi Mbak? Osteoartritis. Nggih. Terus piye nah? Tadi apa Mbak osteoartritis itu Mbak? Sakit nyeri lutut. Nggih, itu nyeri lutut gitu nggih Mbak. Karena adanya pergesekan antara sendi. Kemudian ada ini Mbak, tanda gejala dari sakit sakit lututnya Lutut. itu. Nggih. Yang pertama itu nyeri Mbak. Nyeri. Atau sakit tadi karena kan ada gesekan tadi Mbak, terus akhirnya sakit. Terus ada kaku sendi juga Mbak. Biasanya juga kaku ya Mbak kalau pas sakit. Kalau Nggih. gerak-gerak kayak gini Kaku. lemas. Ya. Itu kaku juga. Kemudian juga ada suara gemeretak Mbak. Jadi pas digerakin itu ada kretek-kretek gitu Mbak. Pas Ada. kaku, ada kan Mbak. Pas Nah, kaku. ya. Kemudian juga kadang itu ada bengkak Mbak, karena kan tadi ada lukanya tadi, terus itu kadang bengkak juga, terus ada kemerahan juga Mbak, karena tadi ada di dalamnya ini ada seperti peradangan gitu Mbak. Bisa dijelaskan lagi Mbak tadi tanda gejalanya apa aja Mbak? Osteoartritis. Nggih. Angelimen jenenge. Nggih. Tadi apa aja Mbak tanda gejalanya? Nyeri, Nggih. kaku, sakit, Nggih. Terus suara tadi Mbak? suara krek. Nggih. Terus apa lagi Mbak? Ada lagi? Enggak bengkak. Nggih. Ning bengkak kuwi lak mung piye jenenge? Ada kayak benjolan gitu Mbak. Terus Terus kemerahan kemerahan. pada sendi. Nggih. Nah, terus ada juga ini Mbak, faktor resiko penyebab penyakit. Jadi penyakitnya ini itu sebenarnya banyak penyebabnya Mbak, nggak cuma satu penyebab gitu Mbak. Jadi ada banyak hal. Yang pertama karena peningkatan usia Mbak. Kan kalau sudah sepuh otomatis juga sendinya ini terjadi penurunan fungsi gitu nih. Bahkan kalau muda kuat ibaratnya, kalau sudah sepuh kan juga Gak sudah kuat. sudah mulai turun lah Mbak. Kemudian juga oli pelumas di sini kan juga berkurang. Kemudian juga ada ini Mbak, kelebihan berat badan. Jadi kalau misal berat badannya berat kan otomatis lututnya ini tambah berat gitu Mbak untuk menopang berat badannya ya Mbak. Dibandingkan saya kalau kurus ya Mbak, kan lututnya juga ringan untuk mengangkatnya seperti itu Mbak. Kemudian juga ada pekerjaan dengan beban berat. Kalau yang Angkat angkat-angkat air di ember, itu kan cucian. bisa sakit ya Mbak, bisa kumat atau Mbak ngangkat-ngangkat. Kemudian juga ada riwayat jatuhnya itu
pas yang sakitnya itu pas lutut Mbak, jadi itu bisa menyebabkan nyeri lutut seperti itu Mbak. Sudah jelas Mbak? Sudah. Tadi apa aja Mbak penyebabnya? Penyebab Nggih. Tadi peningkatan usia, nggih. kelebihan berat badan, Nggih. pekerjaan dengan beban berat. Nggih. Ya wis toh. Nggih. Terus ada cara pencegahannya Mbak, Cara pencegahannya apa? biar nggak kambuh. Yang pertama itu ini Mbak, hindari naik dan turun tangga. Sudah dihindari nggih Mbak? Ya, Sudah jarang ya Mbak? jarang. Nggih, nanti kalau misal di rumah sakit lagi jenguk orang sakit itu bisa naik lift itu nggih Mbak, untuk mengurangi sakitnya. Nggih, terus juga bisa menghindari mengangkat beban berat Mbak. Kan biasanya kumatnya kalau mengangkat beban berat nggih Mbak. Hindari mengangkat beban berat karena jalan jauh. Nggih. Nah, nanti kalau misal ngangkat air seember gitu Mbak, nah, nanti bisa segayung-gayung aja Mbak, tapi berkali-kali. Biar Ya mengurangi. setengah Iya, ember. jadi biar nggak Berat. berat. Terus juga menghindari posisi jongkok Mbak. Jongkok kan mesti ini nih harus numpu. Nggak bisa. Harus numpu berat kan Mbak. Nah itu harus dihindari ya Mbak, biar nggak kambuh. Terus juga bisa olahraga Mbak. Olahraganya itu sesuai dengan kemampuannya Mbak mawon. Olahraga nyapu. Kalau olahraga itu sebenarnya ada waktunya Mbak. Jadi minimal itu 30 menit sehari Mbak. Olahraga jalan Ya, kaki bisa, pagi. jalan kaki pagi di halaman bisa Mbak. Terus juga bisa senam cuma peregangan, biar otot-ototnya sendinya itu nggak kaku gitu ya Mbak. Nyapu yo gerak. Nggih, nyapu tapi 30 menit. Punjul nana, mas nyapu terus kebon. Nggih. Bisa disebutkan lagi Mbak tadi cara pencegahannya apa aja Mbak? Hindari naik tangga, turun tangga, hindari mengangkat beban berat, hindari posisi jongkok, olahraga sesuai kemampuan, olahraganya nyapu. Nggih. Kemudian ada ini Mbak cara mengatasinya. Yang pertama itu kompres hangat Mbak. Jadi misal Kompres air hangat. nggih, jadi misal nanti sakit kan biasanya Mbak minum obat malam ya Mbak. Malam. Nah, itu nanti nggih Kalau siangnya sakit, kalau nggak sakit nggak minum. Nggih, kalau misal kumat, semoga tidak kumat, itu bisa ini Mbak dikompres pakai air hangat. Pakai handuk ataupun pakai botol yang diisi air hangat bisa juga Mbak. Kemudian juga ini latihan gerak, kan biasanya juga pas digerak-gerakkan Ayun. gitu nggih Mbak, biar Ayun-ayun. nggak kaku ya Mbak. Kemudian juga ada penggunaan obat sesuai dengan resep dokter gitu ya Mbak. Kemudian ada ini Mbak komplikasi. Nah komplikasi ini misal nyerinya itu tidak ditangani itu bisa berakibat fatal gitu nih Mbak. Yang pertama itu tidak bisa jalan Mbak. Kan kalau nyerinya kuat hebat itu kan buat jalan sakit ya Mbak. Nah itu bisa kalau nggak ditangani itu bisa ini Mbak nggak bisa jalan, jadi harus pakai tongkat ataupun kursi roda. Kemudian yang selanjutnya itu ada operasi Mbak. Jadi ini kemungkinan terburuknya itu ada operasi, jadi lututnya ini dioperasi gitu Mbak, biar Nggak celahnya usah dioperasi. ya jadi agar tidak terjadi komplikasi harus dicegah kekambuhannya gitu ya Mbak, harus diatasi. Simak minum obat. Tadi apa aja Mbak cara mengatasinya? Kompres hangat, latihan gerak sendi lutut, menggunakan obat sesuai resep dokter. Terus komplikasinya? Komplikasinya tidak bisa berjalan operasi pada lutut, tapi aku nggak mau kalau dioperasi. Nanti kalau misal semoga tidak kambuh ya Mbak, tapi kalau kambuh nanti bisa diatasi dengan ini kompres hangat, terus latihan digerak-gerakkan sama minum obat. Gerak lutut. Biar kakunya kan berkurang itu ya Mbak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak Mbak? Udah jelas. Sudah jelas ya Mbak. Alhamdulillah. Kalau begitu ini sudah selesai ya Mbak. Nanti mungkin beberapa hari lagi saya akan kesini untuk melihat keadaan Mbak seperti itu ya. Terima kasih ya Mbak untuk waktunya. Assalamualaikum Mbak.